tahapan seleksi magang ke Jepang di LPK Minori. Ya, ini dia ya teman-teman, simak baik-baik ya. Jangan lupa like dan subscribe Mustika Project, komentar yang positif dan share ke media sosial lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mustika di channel Mustika Project. Ya, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe kalau suka dengan video ini dan kalau suka dengan channel ini. Dan untuk teman-teman yang biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel Mustika Project, jangan lupa aktifkan loncengnya ya, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi selanjutnya dan nggak banyak nanya-nanya atau nggak bikin pertanyaan yang sudah pernah saya buatkan videonya atau yang sudah pernah saya jawab di video sebelumnya. Oke, jadi sebelum bertanya silakan teman-teman cek terlebih dahulu video-video saya yang ada di channel saya yang terdaftar di playlist. Oke, di situ sudah saya buatkan banyak sekali, nggak banyak sekali tapi sudah saya buatkan beberapa video mengenai magang ke Jepang. Oke, sekarang ini saya akan lanjutkan video yang sebelumnya. Saya akan membahas tentang tahapan seleksi magang ke Jepang di LPK Minori ya. Dan sudah saya rangkum juga biar saya nggak lupa gitu ya. Tahapan seleksi magang ke Jepang di LPK Minori. Ya, ini dia ya teman-teman, simak baik-baik ya. Fokus. Yang pertama, teman-teman itu harus daftar terlebih dahulu ke LPK Minori ya. Nah, yang kedua, nanti teman-teman itu bakal menunggu panggilan seleksi tahap pertama. Nah, menunggu panggilan seleksi tahap pertama ini antara sekitar 1 atau 2 minggu ya, itu waktu saya. Nah, mungkin misalkan agak telatnya ya teman-teman bisa mungkin 1 bulan atau berapa minggu gitu ya, saya nggak tahu ya, karena kemungkinan bukan hanya teman-teman saja yang mendaftar ke LPK Minori untuk magang ke Jepang. Bisa jadi banyak juga yang ingin magang ke Jepang gitu ya. Jadi teman-teman sabar aja gitu kalau belum ada panggilan seleksi tahap pertama. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan panggilan seleksi tahap pertama, diharapkan teman-teman itu datang pada hari dan tanggal dan jam yang sudah ditentukan oleh pihak Minori. Nanti akan diberitahukan melalui SMS ya. Teman-teman cukup menjawab dengan ya siap, saya akan datang, udah itu saja. Dan nanti juga teman-teman bakal diarahkan untuk membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk tahap pertama ini. Yang ketiga, nah, seleksi tahap pertama ini, informasi seleksi tahap pertama ini pemastian dokumen ya, pemastian dokumen. Jadi nanti teman-teman
saat daftar ke LPK Minori itu kan membawa dokumen-dokumen ya kan. Itu nanti di tahap diseleksi tahap pertama teman-teman bakalan diminta untuk dokumen yang aslinya ya, seperti ijazah ya, SD, SMP, SMA atau SMK 1 sampai ijazah terakhir nanti bakal diminta untuk aslinya. Nah, dan untuk ijazah dan kartu keluarga biasanya nanti teman-teman di tahap seleksi bagian pertama ini bakalan ditahan sama pihak LPK Minori. Karena apa? Karena itu akan dijadikan sebagai jaminan ya, sebagai jaminan biar teman-teman ini tidak mengecewakan LPK Minori gitu ya. Maksudnya buat jaminan aja gitu. Kalau teman-teman ini serius ingin magang ke Jepang gitu, jangan berubah-ubah pikiran. Makanya saya belum menyarankan belum bikin video atau belum menyarankan teman-teman untuk langsung daftar ke LPK Minori. Jadi saya pengen teman-teman tuh tahu dulu gitu ya, apa saja yang pernah saya lewati di proses magang Jepang ini. Ya, jadi nanti teman-teman di tahap seleksi pertama pemastian dokumen ya, dan ijazah dan KK itu bakal ditahan untuk sementaranya itu sampai misalkan sampai berangkat ke Jepang ya. Tapi misalkan teman-teman ini sudah proses akhir, misalkan di interview medical ini gagal terus gitu ya, misalkan sudah berapa kali sampai 5 kali 6 kali gagal, teman-teman bisa mengambilnya di LPK Minori gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah menyerah, misalkan sudah putus asa, sudahlah saya pengen gugur aja gitu, nah nanti bisa diambil kembali tanpa administrasi apapun ya. Nah, selanjutnya di tahap seleksi pertama ini, selain pemastian dokumen, teman-teman ini akan ada ujian tes tertulis ya, yaitu psikotes ya. Nah, psikotesnya ini yang saya ingat ya, itu sekitar Kraepelin. Tahu nggak? Teman-teman pernah nggak yang namanya ujian psikotes ya? Ujian psikotes di perusahaan-perusahaan itu ada juga yang namanya Kraepelin ya, atau angka yang berderet gitu ya, yang dari atas ke bawah ke atas gitu ya. Itu nanti saya masukkan juga ke video ini, apa sih Kraepelin ini gitu ya. Nanti saya bakal kasih tahu bocorannya ke teman-teman yang belum tahu. Tapi mungkin juga dari teman-teman ada yang pernah tahu apa sih itu psikotes Kraepelin. Mungkin teman-teman sudah pernah menemuinya ketika pernah melamar kerja di perusahaan. Tapi buat teman-teman ya, khusus yang belum tahu Kraepelin, nanti saya masukin di video ini apa sih itu tes Kraepelin dan cara mengisinya. Itu misalkan ada susah jelasnya ya. Misalkan dari atas nih ya. Dari atas itu tertulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, dari angka yang di atas itu kan misalnya 1 sama 2. Nah, teman-teman itu jumlahkan 1 sama 2 itu kan jumlahnya 3. Nah, gampang kan? Nah, kalian isi jumlahnya itu di tengah-tengahnya. Misalkan di atas nih ya, huruf 1, angka 1 dan di bawahnya 2. Nah, teman-teman ini jumlahkan 1 dan 2 itu ada 3 ya kan? Itu tengah diisi di kolom tengah, tapi nggak ada kolomnya. Tapi kan misalkan ada jarak sedikit gitu ya. Ini huruf 1 dan ini huruf lagi angka. Ini angka 1, ini angka 2. Nah, teman-teman isilah di sini angka 3-nya gitu. Nah, terus dari angka ketiga ini kan 1 sama 2 udah dijumlahin nih.
hasilnya 3. Nah nanti jumlahin lagi 2 sama angka 3 ini, jumlahin lagi 2 tambah 3 itu hasilnya 5. Kalian tulis di tengahnya lagi, di antara 2 dan 3, 5 gitu kan? Dan seterusnya, 1 ditambah 2 sama dengan berapa, 2 tambah 3 sama dengan berapa, 3 tambah 4 sama dengan berapa, 4 ditambah 5 sama dengan berapa, 5 ditambah 6 sama dengan berapa, dan seterusnya ya. Tapi itu hanya contoh, nanti pada prakteknya itu berbeda. Misalkan ada yang misalkan 9 tambah 3, tahu-tahu 9 ditambah 0 gitu ya, 0 ditambah 7, itu beda-beda. Nah misalkan angka 9 ketemu sama 8, itu kan hasilnya 17 ya, 9 tambah 8 17. Kalian isi di tengahnya, itu yang diambil angka akhirnya. Misalkan jumlah dari 9 dan angka 8 itu 17, teman-teman cukup isi angka 7. Mengerti? Jadi angka yang di depannya itu dihilangkan. Itu cara pengerjaannya psikotes Kraepelin. Nah misalkan bagaimana teman-teman bisa menemui angka 10, misalkan 5 tambah 5 atau 7 tambah 3, itu hasilnya 10. Teman-teman cukup isi dengan angka 0, satunya hilang ya. Jadi yang dipakai itu angka yang di belakang. Tuh, asik nggak tuh channel ini? Udah saya kasih bocoran cara psikotes di LPK Minori ya kan? Kalau asik komentar di bawah ya, jangan lupa subscribe. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada juga psikotesnya, kalau seingat saya itu yang tentang jarak ya, jarak tempuh ya. Jarak tempuh misalnya si Budi pergi ke Bekasi, misalkan ke Cikarang ya, atau ke Bekasi sama aja lah. Misalkan si Budi pergi ke Cikarang ya, dari Cirebon ya, saya akan dari Cirebon kebetulan. Si Budi menempuh jarak dari Cirebon ke Cikarang dengan waktu 4 jam misalnya ya. 4 jam menempuh jarak dari Cirebon ke Cikarang. Nah nanti yang dipertanyakan itu berapakah kira-kira kecepatan yang diperlukan. Nanti kita cari berapa gitu, berapa kecepatan yang dia gunakan selama pergi dari Cirebon ke Cikarang gitu. Nah nanti juga ada lagi beda soal lagi, misalkan yang ditanyakan itu waktu dari Cirebon ke Cikarang dari Cirebon ke Cikarang dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, kira-kira dari Cikarang dari Cirebon ke Cikarang itu kira-kira berapa jam atau memakan waktu berapa jam. Maaf ya teman-teman ya, karena saya bukan guru jadi saya sedikit susah untuk menjelaskannya ya. Ini pertama kali saya memberikan bocoran tes kepada teman-teman ya. Karena saya ingin berbagi teman-teman, biar teman-teman itu semuanya sukses pokoknya lah gitu ya. Kalaupun nggak sukses, tapi seenggaknya lebih baik dari yang kemarin ya. Kemarin punya motor, nanti pulang dari Jepang punya mobil ya kan, amin. Atau nggak punya rumah, amin. Jadi punya rumah 1 jadi punya rumah 2, amin. Nah yang selanjutnya itu ada juga tulisan huruf Jepang ya. Tenang teman-teman, jangan takut soal ini. Jadi psikotes tulisnya nanti ada huruf Jepang. Contohnya nih, tapi ini huruf kanji ya, huruf Jepang. Misalkan di soal 1 ini ada huruf kanji ya. Contohnya bentuknya nih ada huruf H. Ini H, terus B, C, H, H, B, C, D, H, H. Nah,
itu teman-teman harus teliti. Itu ada soal misalkan yang dipertanyakan berapakah, ada berapa huruf K, susah sih. Jadi huruf H itu ada berapa gitu yang di soal itu gitu ya. Kayak misalkan H, 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 D, C, D, G, F, H, H, H. Nah teman-teman hanya fokus kepada huruf H, hitung huruf H itu ada berapa. Nah teman-teman bisa isi di kolom jawaban. Nah psikotes ini nanti menggunakan laptop ya. Jadi teman-teman yang belum bisa laptop, belum pernah megang laptop, teman-teman juga harus belajar menyalakan laptop seenggaknya ya, harus buka laptop, harus bisa gitu. Udah mengerti belum? Jadi nanti tuh psikotesnya tuh hurufnya emang kanji. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar memperhatikan, yaitu cara penulisannya itu, model tulisannya itu seperti apa ya. Karena ini huruf asing, jadi teman-teman itu akan dibikin bingung. Tapi tes ini dimaksudkan teman-teman harus teliti ya, membedakan huruf kanji apa dengan kanji yang lain, itu teman-teman harus fokus. Nah itu 3 bocoran psikotes yang ada di LPK Minori. Asik gak tuh? Dari Kraepelin ya kan? Kraepelin tadi apa tuh? Jarak tempuh, sama satu lagi huruf kanji yang teman-teman harus bisa fokus, bisa membedakan kanji yang mana yang dipertanyakan. Baik nggak tuh gue tuh? Jangan lupa like dan subscribe ya. Tapi yang ikhlas guys, saya juga ikhlas kok memberikan informasi kepada teman-teman semua ya. Jadi teman-teman jangan mau subscribe ke channel saya kalau hanya terpaksa ya. Saya mau ikhlas memberi dan saya mau teman-teman juga ikhlas memberi. Oke, selanjutnya di tes selanjutnya di seleksi tahap pertama ini, selain pemastian dokumen dan tes tertulis, itu ada juga tes fisik ya. Tes fisiknya ini diantaranya ada sit up, ada push up, terus ada kayak olahraga apa gitu yang aneh, yang loncat-loncat itu ya. Pokoknya kayak main-main gitu, tapi teman-teman diharuskan benar-benar semangat ya, harus serius ya, karena itu akan dihitung kemampuan teman-teman tuh bisa mencapai berapa banyak gitu melakukan tes fisik itu. Misalkan push up berapa kali, sit up berapa kali gitu ya. Itu nanti akan ada. Dan nanti misalkan sudah lolos seleksi dan masuk pendidikan, nanti setiap seminggu tuh berapa kali ada gitu latihan fisik buat kita biar selalu menjaga kesehatan kita. Antaranya itu push up, sit up, olahraga lari-lari itu pasti ada ya. Sudah dimengerti sampai ini ya. Jadi pemastian dokumen dan tes tertulis dan tes fisik ini termasuk seleksi tahap pertama yang harus teman-teman bisa selesaikan dengan baik dan semangat ya, optimis, harus bisa. Saya hanya ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang semangatnya itu wow, yang tinggi, yang ingin maju, ingin sukses dan ingin lebih baik gitu. Kalau pesimis, takut saya nggak bisa, takut gagal, ya udah, itu selamanya teman-teman akan menjadi orang yang gagal gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya, setelah kita sudah melewati 1 hari pemastian dokumen tertulis, tes tertulis dan tes fisik, teman-teman akan ke tahap selanjutnya, tes praktek ya, buat khusus bagi teman-teman yang mendapatkan job yang ada prakteknya, tapi ya yang ada prakteknya. Kayak misalkan untuk perusahaan apa nih, kayak untuk perusahaan ngelas gitu, nanti prakteknya ngelas. Untuk perusahaan menjahit, nanti teman-teman prakteknya menjahit. Dan misalkan teman-teman ini tugasnya kayak caregiver, merawat orang sakit ya, merawat orang kecelakaan, intinya di bagian perawatan, nanti teman-teman juga bakalan prakteknya tentang itu.
Dan ada juga setelah tahap 4 itu ya tadi ya, tes praktik ya. Nanti selanjutnya teman-teman itu akan menemui seleksi tahap selanjutnya, yaitu interview internal ya. Teman-teman akan interview internal dengan pihak minori. Teman-teman akan ditanya jawab keseriusannya untuk magang ke Jepang itu benar-benar serius atau tidak, sudah mendapatkan izin dari wali apa belum gitu, siap menerima resikonya enggak kalau misalkan teman-teman nggak bakal bisa pulang seenaknya ke Indonesia gitu, misalkan ada apa-apa di Indonesia terus kalian minta pulang gitu ya. Itu pihak minori akan menegaskan teman-teman gitu ya, karena nanti setelah kita sudah sampai di Jepang, magang di Jepang, ada masalah apapun di Indonesia itu nggak bisa pulang seenaknya gitu ya. Itu ada cuti atau ada saat-saat yang penting yang boleh kalian pulang ke Jepang. Misalkan kayak keluarga meninggal gitu. Kayak saya di tahun pertama ya, itu ceritanya bapak saya itu meninggal dan saya nggak bisa pulang gitu. Tapi saya tuh kebetulan perusahaannya baik, perusahaan saya menawari apakah kamu mau pulang ke Indonesia gitu ya. Cuman saya itu bingung gitu antara mau pulang atau tidak gitu. Sedangkan saya takutnya kalau sudah pulang ke Indonesia susah lagi gitu untuk ke Jepangnya gitu. Dan saya juga mempunyai cita-cita yang belum tercapai. Jadi tahun pertama itu saya baru sekitar 6 bulan di Jepang, bapak saya itu meninggal. Dan saya itu sedih banget waktu itu ya, tidak bisa pulang. Dan kalaupun pulang saya itu nggak bisa membawa hasil yang maksimal karena baru berapa bulan. Itu sekitar 6 bulan itu paling baru bisa melunasi biaya saya magang ke Jepang ke pihak minori. Jadi saya tidak bisa pulang dan saya di situ sangat sedih ya, antara bingung mau pulang dan tidak. Tapi saya tetap memilih untuk melanjutkan mengejar cita-cita saya untuk keluarga saya juga gitu ya, bukan sekedar bapak tapi ibu dan semuanya satu keluarga. Maaf ya, jadi saya curhat sedikit ya, semangat. Jadi teman-teman itulah, teman-teman nanti itu nggak bisa pulang seenaknya kalau ada apa-apa di Indonesia, karena teman-teman sudah terikat kontrak di Jepang. Nah, kontrak di Jepang itu ada pilihannya, ada 1 tahun, ada 2 tahun, dan ada 3 tahun. Nanti teman-teman bisa milih tuh kontraknya mau berapa tahun gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang memang sudah ditetapkan kontraknya langsung 3 tahun ada. Tapi walaupun kontraknya 3 tahun di Jepangnya, nanti kita tuh kalau sudah 1 tahun di Jepang, kita tuh ada tesnya. Nah, tesnya kita itu harus bisa melewati tes pertama 1 tahun itu seputar tentang pekerjaan dan juga bahasa Jepang. Nah, ada psikotesnya tentang bahasa Jepang gitu ya. Kita ngisi gitu ya, ngisi soal dengan bahasa Jepang, benar-benar Jepang. Kita harus bisa bahasa dan bisa mengartikannya sendiri gitu, murni. Nah, risikonya apa misalkan teman-teman gagal di tes setahun pertama, itu resikonya teman-teman bakal dipulangkan ke Indonesia walaupun teman-teman waktu di Indonesia kontraknya 3 tahun. Nah, jadi teman-teman diharuskan benar-benar serius belajar bahasa Jepangnya. Jangan hanya sekedar mau ke Jepang tapi nggak mau beradaptasi atau bersosialisasi selama tinggal di Jepang. Nah, nanti juga ada prakteknya ya kan, seputar pekerjaan teman-teman semua gitu. Misalnya bidangnya teman-teman itu di perusahaan mobil ya, seputar mobil, perusahaannya itu konstruksi ya, soal tentang konstruksi, soal peralatan konstruksi atau cara kerja dan
keselamatan kerja gitu, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah tadi saya bahas seleksi interview internal ya. Ya itu intinya tadi seperti itulah. Nanti ketika seleksi interview internal, teman-teman bakal banyak pertanyaan, penegasan. Teman-teman ini yakin atau enggak, serius atau enggak ke Jepang, siap enggak menerima risikonya. Di situ akan dijelaskan. Nah, setelah proses kelima seleksi interview internal, teman-teman itu dinyatakan lolos, teman-teman bakal ke tahap selanjutnya ya. Selanjutnya ya. Tadi udah berapa proses saya juga nggak inget nih. Ya, pertama teman-teman harus daftar, yang kedua menunggu panggilan seleksi tahap ke-1, yang ketiga teman-teman seleksi tahap 1 datang sesuai hari, tanggal, dan jam. Nah, dia nggak usah di berapa urutan ke berapa lah, saya juga bingung ya. Dia setelah pemastian dokumen terus tes tertulis, tes fisik seharian selesai, nanti berapa hari kemudian teman-teman bakal dapat panggilan untuk seleksi interview internal bersama orang minori. Nah, selanjutnya teman-teman akan ke tahap interview user. Nah, sini nih yang menarik, sangat menantang. Teman-teman tuh nanti bakal ketemu seleksi bersama dengan orang Jepang langsung, entah seorang direktur atau seorang pendiri perusahaan dari Jepang nanti tuh datang ya ke TK Minori untuk wawancara langsung, untuk interview langsung. Jadi teman-teman bakal ditanya seputar pengalaman kerja, keinginan, cita-cita teman-teman sebelum ke Jepang tuh teman-teman tuh punya cita-cita, visi dan misinya apa gitu ya. Terus apa aja yang ingin kalian tahu tentang Jepang gitu ya. Selain tujuan ingin bekerja, mencari uang, itu ada apa lagi, nanti teman-teman bakal ditanya. Dan juga teman-teman bakal ditanya seputar pengalaman kerja kalian tuh sudah apa aja selama dari lulus sekolah, itu sudah ngapain aja gitu. Teman-teman bakal ditanya riwayat pengalaman kerja. Nah, di sini teman-teman itu bakal ketemu sama orang Jepang langsung. Nah, saya sedikit kasih tips di interview user ini sama orang Jepang. Teman-teman itu benar-benar harus sudah sedikit menerapkan kedisiplinan Jepang ya, sopan santun orang Jepang. Misalkan kayak kita mau masuk ke ruangan ya, ketika sebelum kita interview dengan orang Jepang, kita harus mengetok pintu dulu gitu kan. Terus kita harus membuka pelan-pelan, terus kita harus mengucapkan salam adat Jepang gitu ya. Misalkan pagi ya, misalkan pagi kita harus mengucapkan selamat pagi dengan bahasa Jepang, itu lebih bagus. Contohnya bahasa Jepangnya selamat pagi yaitu Ohayo gozaimasu, sambil kita menundukkan kepala kita, jadi kita memberikan hormat kepada orang Jepang. Itu sudah cara sapanya orang Jepang. Jadi kita harus tunduk berapa derajat, saya contohkan sedikit ya. Ohayo gozaimasu gitu. Nah, terus misalkan kita disuruh masuk, misalkan dia bilang tapi ada penerjemah juga di situ, silahkan masuk. Atau misalkan orang Jepang tuh nyuruh masuk ya, dia akan ngomong high-tech kudasai dozo misalkan. Nah, teman-teman silakan masuk. Setelah teman-teman sudah masuk ke ruangan itu, misalkan ada kursi 3 atau 5 gitu ya yang sudah disediakan.
Jadi waktu saya itu waktu interview ada 5 orang ya, 5 orang ya. Jadi totalnya saya itu saingan saya gitu ya, saingan saya atau teman-teman saya, teman seperjuangan bareng saya waktu untuk satu perusahaan itu semuanya ada 23 orang ya untuk perusahaan ini. Nah, itu 5 orang per 5 orang itu dipanggil untuk interview user sama orang Jepang. Ketika sudah masuk ke ruangan interview, kita jangan langsung duduk. Kita harus berdiri di posisi setiap kursi masing-masing. Nah, kita jangan langsung duduk sebelum kita disuruh. Itu lebih baiknya. Jadi kita sangat sopan. Setelah kita sudah disuruh duduk, barulah kita duduk. Nah, kalau dalam bahasa Jepang suruh duduk itu misalkan suate kudasai. Nah, itu artinya kita sudah dipersilakan untuk duduk. Silakan duduk. Nah, ketika posisi duduk, usahakan teman-teman harus rapi ya, harus tegak, nggak boleh lemes untuk begini. Tangan juga harus di atas kaki. Ini sedikit tips saya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh jangan banyakkan gerak ya. Gerakan teman-teman itu akan menandakan gambaran ya. Jadi gerakan teman-teman tuh nanti bisa dibaca kalau teman-teman banyak gerak. Jangan teman-teman itu tenang, santai ya, fokus apa yang ditanyakan dan fokus jawab sebaik mungkin apa yang harus kita sebaiknya jawab ya. Dan satu lagi tips dari saya, jangan lupa senyum ya. Ini kayak saya nih ngomong di kamera aja nih, usahakan saya itu senyum gitu ya buat teman-teman semua ya. Walaupun saya ini ngomong dengan kamera, bukan dengan manusia, bukan dengan teman-teman langsung, tapi saya sudah menganggap teman-teman tuh ada di depan muka saya gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus belajar sebisa mungkin harus, artinya itu usahakan harus tenang, santai, nyaman gitu ya, harus tetap tersenyum gitu ya. Karena orang Jepang itu sangat senang sama orang yang sukanya itu tersenyum. Itu sudah menandakan bahwa orang itu orang yang ramah dan orang yang menarik dan orang yang menyenangkan. Itu salah satu tips dari saya yang sangat membantu saya ketika waktu interview dengan user orang Jepang. Ya, itulah intinya ya, proses interview user sama orang Jepang. Udah saya kasih bocoran buat teman-teman supaya teman-teman tuh hasilnya mantap jiwa. Nah, misalkan sudah selesai interview, teman-teman jangan lupa mengucapkan terima kasih gitu ya. Terima kasih untuk kerjasamanya gitu. Kalau dalam bahasa Jepangnya terima kasih itu domo arigatou gozaimashita gitu, sambil tetap nunduk setelah kita ucapkan. Jadi ucapkan dulu dengan senyum, baru kita nunduk. Domo arigatou gozaimashita. Berapa detik, 2 detik langsung bangun gitu ya. Terus kita baru permisi keluar. Kalau bisa ucapkan juga terima kasih untuk kerjasamanya hari ini atau saat ini, yaitu otsukare sama deshita ya. Otsukare sama deshita itu artinya kita mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Atau sebelum mengucapkan otsukare sama deshita itu, kita agak baiknya sih mengucapkan kayak mohon bimbingannya, mohon kerjasamanya dengan bahasa Jepangnya, yaitu yoroshiku onegai itashimasu atau yoroshiku onegai shimasu. Mohon kerjasamanya, mohon bimbingannya. Jadi teman-teman, saya sarankan juga sedikit belajar bahasa Jepang. Jadi itu nanti teman-teman akan mendapatkan nilai tambahan, nilai plus. Oh, teman-teman ini benar-benar ingin
sekali ke Jepang karena sudah membuktikan teman-teman sudah sedikit mengetahui bahasa Jepang gitu. Nah, oke, itu aja. Kita lanjutkan ya. Setelah kita lolos dari interview user Jepang ya, kalau lulus ya, nanti kita akan selanjutnya yaitu MCU ya. Medical check up ini bagi yang lulus interview user Jepang. Bagi yang nggak lulus interview sama orang Jepang itu nggak akan sampai ke tahap medical check up gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan gagal di proses interview, teman-teman harus mengulang kembali gitu ya. Nah, tahu nggak teman-teman, di tahap MCU ini banyak sekali yang akan diperiksa kesehatannya ya. Nah, saya juga ingin membuatkan video buat teman-teman meliputi apa saja gitu MCU, medical check up di APK Minori semacam ini. Apa saja sih yang akan dicek, yang diperiksa gitu ya. Saya akhiri ya teman-teman ya. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya maaf. Kedepannya saya akan memberikan informasi yang bermanfaat lagi buat teman-teman. Semangat terus. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa segera berangkat ke Jepang dan bisa sukses dan berhasil dan pulang ke Indonesia sudah berubah menjadi yang tadinya orang biasa dan pulang dari Jepang menjadi orang yang luar biasa. Tapi sebelumnya semangat condong yang luar biasa. Oke, jangan pernah menyerah dan jangan putus asa, karena saya sudah membuktikan bahwa saya itu anak orang nggak punya dan ijazah juga cuma hanya SMK, tapi saya bisa terus memperbaiki karir saya dan perjalanan saya semakin lebih baik, dan alhamdulillah. Dan karena itu juga saya mau berbagi ke teman-teman semua biar teman-teman semua tuh nggak ketinggalan, ketinggalan sama yang lain sudah pada sukses gitu ya. Ayo teman, kita sukses semua. Oke, saya pamit undur diri, kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya, dan jangan lupa share ke media sosial lainnya dan teman-teman semuanya biar tahu semua ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mustika Project. Jangan lupa like and subscribe di channel Mustika Project.